Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam BIM Tips Semangat Guru, seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Kali ini kita pada pelajaran 1 asinkronus, resiliensi, tangguh, dan teknologi. Apa itu resiliensi? Ilmuwan psikologi biasanya menggunakan istilah lenting untuk menyebadankan kata resiliensi, yaitu kemampuan seorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Perjalanan menuju kematangan menggunakan teknologi. Sebagai konsultan teknologi, kami melihat jelas betapa melimpah ruahnya potensi teknologi dalam meningkatkan pembelajaran. Namun perjalanan menjadi pembelajar untuk mencapai tingkat-tingkat manfaat teknologi tersebut cukup panjang. Dalam maraton pembelajaran ini kadang kita akan unggul, kadang ketinggalan. Disinilah Bapak dan Ibu perlu menjadi resilient. Gunakan setiap momen keunggulan sebagai tenaga untuk semakin melaju, dan menyadari bahwa setiap momen ketinggalan adalah wajar, dan kita perlu mengatur tenaga untuk mengejar. Seperti dalam maraton mengatur tenaga, baca mengelola resiliensi semakin efektif jika kita tahu masih berapa jauh atau berapa dekat kita dengan garis finish. Dalam maraton menuju e-learning yang baik ini, peta kita adalah kerangka SAMR. Kerangka SAMR sebagai peta perjalanan menjadi matang dalam maraton menuju e-learning yang efektif. SAMR adalah suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tingkat kematangan ini terdiri dari mulai dari tingkat pemula ke mahir, substitution, augmentation, modification, redefinition. Semakin matang kita dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, semakin besar peningkatan proses dan hasil yang terjadi dalam pembelajaran. Apa kaitannya SAMR dan resiliensi dengan Bapak dan Ibu mempelajari teknologi? Pertanyaan paling menjebak dalam e-learning adalah aplikasi apa lagi yang harus dipelajari untuk mengembangkan pembelajaran. Jika Anda terjebak di pertanyaan ini, maka Anda tersangkut terus-menerus di tingkat substitution. Pertanyaan yang tepat adalah bagaimana lagi cara saya menggunakan teknologi, hardware, dan aplikasi yang sudah saya pelajari ini untuk mengembangkan pembelajaran. Setiap tingkat lanjut, augmentation, modification, dan redefinition menuntut kita untuk mengubah kegiatan dan atau tujuan pembelajaran. Mengetahui ini, kegiatan dan tujuan pembelajaran membantu Bapak dan Ibu bisa menakar dengan lebih akurat berapa besar resiliensi yang diharapkan dari Anda untuk menerobos masing-masing tingkat tersebut. Sampai ketemu di sesi webinar.
bagi kita semua, Bapak dan Ibu guru dari seluruh Nusantara yang sedang bergabung pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, saya minta izin dulu Bapak Ibu untuk melepas masker sambil terus menjaga protokol kesehatan, karena saya sekarang sedang sendirian nih Bapak Ibu, ada di ruangan kelas kita, ruangan kelas yang sangat spesial yang akan terus dihadirkan dari pelajaran 1 sampai 6. Baiklah, selamat datang Bapak dan Ibu guru dari seluruh Nusantara yang semangat belajar. Siang hari ini saya juga ikut semangat sekali nih Bapak Ibu, karena inilah webinar pertama yang merupakan bagian dari Sinkronus pelajaran pertama, program guru belajar dan berbagi, seri semangat guru kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi. Nah, saya juga sudah melihat nih Bapak dan Ibu guru sudah banyak yang bergabung. Wah, dari seluruh kota di Indonesia, dari seluruh Nusantara. Terima kasih telah melibatkan diri dari sela-sela kesibukan Bapak dan Ibu. Kita sama-sama belajar di sini, kita sama-sama untuk menuntut ilmu. Dan ini adalah acara yang memang kami tunggu-tunggu, karena dari sekian rangkaian seri semangat guru kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi, ini adalah webinar yang pertama dan ini adalah pelajaran yang pertama, yaitu resilience, tangguh dan teknologi. Baiklah, Bapak dan Ibu yang sudah mendaftar dan juga sangat menantikan kelas ini, di sini kita akan banyak berlatih dan juga mempelajari hal-hal yang terkait dengan kemampuan non teknis alias soft skill. Dan saya senang sekali dan merasa terhormat sekali pada siang hari ini. Nama saya Vena Anissa. Saya yang akan menemani Bapak dan Ibu selama 6 pelajaran, dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang terakhir, insya Allah selama 6 minggu ke depan. Dan berada di kelas ini yang memang direkayasa secara khusus. Kelas ini sebagai bocoran adalah kelas 3 loh Bapak Ibu, karena ini kan kelas teknologi dan juga soft skill kan. Ini semuanya kemampuan non teknis, dan kemampuan non teknisnya seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini kan ada 4C, jadi communication, creativity, dan juga collaboration. Berpikir kritis, berkomunikasi, berkreativitas, dan juga berkolaborasi. Izinkanlah saya sekarang untuk menyampaikan susunan acara kita pada siang hari ini, dan saya juga masih melihat nih Bapak dan Ibu dari seluruh Nusantara, selamat bergabung. Senang sekali kita bisa ada di sini semua ya Bapak Ibu ya. Susunan acara pada webinar kita kali ini adalah pembukaan, kemudian kita akan berdoa bersama, kemudian kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian ada training yang nantinya akan dibawakan oleh Bapak Adi Respati. Training hari ini adalah resilience, kemampuan ketangguhan dan juga teknologi. Kemudian kita mempunyai bincang inspirasi bersama Najwa Shihab mengenai asyiknya belajar. Nah, kita sama-sama belajar, bukan cuma murid aja yang belajar, guru juga, semuanya sama-sama belajar, orang tua juga. Dan juga ada tim praktis bersama Firdaus. Nah, yang spesial untuk Bapak dan Ibu guru di seluruh Nusantara yang semangat belajar, yang hari ini telah bergabung bersama kami secara live webinar. Saya ingatkan kembali, hari ini adalah tanggal 30 Juni 2021 jam 1. Nah, jika Bapak dan Ibu menyaksikan ini secara live, maka nanti di sepanjang acara ini ada beberapa kuis yang bisa Bapak dan Ibu ikuti. Nah, sekarang bagaimana dengan Bapak dan Ibu yang melihat webinar ini dalam bentuk rekaman? Mohon maaf Bapak Ibu, kalau ini sudah dalam bentuk rekaman berarti udah nggak bisa ikutan lagi kuisnya. Tapi kan ada hadiahnya, ilmu pengetahuan yang tidak ternilai harga. Baiklah, ayo kita semangat sekarang. Dan Bapak Ibu perlu diketahui bahwa program guru belajar dan berbagi seri semangat guru kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi ini adalah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kemampuan non teknis sebagai pendukung teknologi yang sekarang digunakan dalam kegiatan belajar dan mengajar. Jadi silahkan juga Bapak dan Ibu untuk membagikan keseruan, pengalaman, dan juga apapun juga yang Bapak Ibu ingin ceritakan di pelatihan ini melalui sosial media Bapak dan Ibu, membangkitkan dan juga menyebarkan semangat pengimbasan semuanya dengan hashtagnya, yaitu nah ini dia penting, hashtagnya belajar semangat guru.
Silahkan mau ada di sosial media manapun juga, Bapak Ibu juga yang sudah bergabung di kelompok belajar sudah punya Twibbon kan, dengan profil masing-masing, dengan grafis-grafis yang menarik. Nah itu disebarkan di sosial media dengan hashtag semangat belajar guru. Semangat belajar semangat guru, hashtag belajar semangat guru. Tadi agak keselimpet sedikit. Baiklah, dan Bapak Ibu, program ini adalah kolaborasi antara Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek dengan PMP Group dan juga Hewlett Packard Indonesia. Baiklah, sekarang Bapak dan Ibu guru dari seluruh Nusantara yang semangat belajar, bersyukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya dengan rahmat-Nya lah kita diberikan kenikmatan, sehat walafiat sampai hari ini. Untuk mengawali pertemuan virtual kita pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, seraya berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga apa yang kita lakukan dapat menjadi berkah dan manfaat. Berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing, kita mulai. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga harap dan pinta kita dikabulkan dan diberikan kelancaran oleh Tuhan yang Maha Esa. Baiklah hadirin sekalian yang berbahagia, marilah sekarang kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon kita semua untuk sikap sempurna. Bapak dan Ibu, kami persilahkan untuk kembali ke sikap sempurna. Baiklah Bapak dan Ibu guru dari seluruh Nusantara yang semangat belajar pada siang hari ini, sebentar lagi kita akan memasuki sesi training pelajaran pertama, yaitu resilience, tangguh, dan teknologi. Kita akan siap-siap untuk mendapatkan pemaparan dan juga nanti bisa tanya jawab. Tetapi sebelum kita belajar, sepertinya nih jari-jari tangan kita yang akan kita gunakan untuk mencatat, dan kemudian kemampuan kognitif kita, pengasahan otak kita ini harus dipanaskan sedikit. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk ikutan kuis dulu. Kuisnya sebetulnya sangat sederhana, yaitu menebak kata. Nah, tapi dari menebak kata ini, siapa tahu Bapak dan Ibu bisa menebak katanya dengan sempurna, dapatkan hadiah. Hadiahnya hari ini adalah Rp200.000 dalam bentuk e-wallet Bapak Ibu. Caranya gampang, jadi sekarang Bapak dan Ibu lihat di YouTube chat Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekarang sedang melihat pelatihan ini di YouTube GTK Indonesia, Kemendikbudristek. Nah,
Di situ ada chatnya kan. Nah, silahkan di chat itu ada sebuah tautan yang akan mengarahkan Bapak dan Ibu ke Google Form. Google Form ini diisi dulu karena kita nanti akan menghubungi Bapak dan Ibu yang menjadi pemenang di email yang benar. Jadi silakan Bapak Ibu sudah melihat di chatnya itu ada sebuah tautan untuk ikutan menjawab kuis. Silakan isi nama, kemudian juga asal dan juga emailnya. Itu yang paling penting karena nanti kalau Bapak dan Ibu mendapatkan hadiahnya kami bisa menghubungi ke email yang benar. Kemudian saya akan memberikan tebakan kata ini. Katanya adalah berikut ini. Silahkan untuk ditebak katanya. Oke, dan Ibu dan Bapak kalau misalnya masih mengalami kendala teknis, silahkan aja, tidak apa-apa. Ini di tiap daerah kami sadar memang berlainan. Kalau misalnya belum bisa masuk ke dalam tautannya, dijawab aja dalam hati. Karena kalau misalnya nanti jawabannya benar, asik, karena jawabannya tepat kan gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini adalah pertanyaannya. Pertanyaan ada sebuah kata yang silahkan dilengkapi. Apakah kata ini? Kata ini sangat bermakna karena sering sekali saya sebutkan dari awal sampai sekarang ya. Ini adalah nafas kita, ini adalah niat kita yang mempersatukan kita di sini nih Ibu, Bapak. Jadi apakah kata ini? Baiklah, saya kasih kesempatan Bapak dan Ibu untuk mengetik, kemudian juga untuk menebak kata itu apa. Jangan lupa diklik tautannya. Dan ternyata sudah ada pemenangnya dan Bapak dan Ibu yang ternyata masih masuk tiba-tiba loh kok ada pemenangnya. Ya memang itulah yang namanya keberuntungan ya Bapak Ibu ya. Dan apakah Bapak dan Ibu yang sudah berhasil untuk mengisi mempunyai jawaban yang benar? Saya berikan dulu jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah ini dia. Semangat. Semangatlah yang mempersatukan kita pada siang hari ini. Semangat belajar, semangat untuk saling berkolaborasi demi pendidikan Indonesia. Dan ternyata saya sudah mendapatkan pemenangnya. Saya suka mendapat bisikan nih Bapak dan Ibu karena saya cuma sendirian di sini. Bapak Zamroni Yahya, SDN Pulungan dari Sidoarjo. Congratulations Bapak. Oke, cuma satu pemenang Bapak dan Ibu. Oke, ini memang keberuntungan ternyata diraih oleh Sidoarjo kali ini. Tapi tenang aja, karena masih ada beberapa kuis yang akan kami berikan di sela-sela belajar kita kali ini. Supaya Bapak Ibu ada sedikit pengasahan otak. Dan juga ada hiburan ya Bapak Ibu ya, karena yang namanya belajar kan harus mengasyikkan. Baiklah kalau gitu, congratulations, selamat kepada Bapak Zamroni dari Sidoarjo. Dan sekarang kita akan menuju ke trainingnya. Kita akan langsung belajar di pelajaran pertama. Ini adalah sinkronus dari pelajaran yang pertama, yaitu resilience, tangguh dan teknologi. Bapak Ibu sambil mendengarkan dan melihat pemaparan nanti akan disampaikan oleh Bapak Adi Respati, Bapak Ibu bisa langsung bertanya, silakan Bapak dan Ibu di kolom chat di YouTube. Jadi Bapak Ibu langsung aja bisa bertanya. Nanti setelah pemaparan kami akan mengirim pertanyaan dari Bapak Ibu untuk dijawab langsung. Oke, gimana kita sudah siap belajar? Nah, ini saya juga melihat banyak yang baru datang nih. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu, belum sama sekali karena pelajarannya baru akan dimulai. Nanti kalau ada yang terlambat dan juga ada yang miss gitu ya, ada yang terlewat, ini semua direkam dan nantinya bisa ditonton kembali di asinkronus pelajaran satu resilience, tangguh dan teknologi. Baiklah, kita belajar bersama, kita mulai. Inilah resilience, tangguh dan teknologi bersama Bapak Adi Respati. Selamat belajar Bapak Ibu. Yuk kita belajar bersama sekarang. Selamat siang Bapak dan Ibu, nama saya Adi, saya dari Websis for Edu. Saya akan bercerita sharing dengan Bapak dan Ibu pada hari ini tentang resiliensi. Saya minta izin untuk share screen ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Adi Respati, saya dari Websis for Edu. Di Websis for Edu saya adalah Head of Program. Sedikit perkenalan tentang Websis for Edu. Websis for Edu itu adalah konsultan adopsi teknologi. Sekolah-sekolah yang ingin mengadopsi teknologi untuk pendidikan biasanya kami dampingi. Kami
saya mendampingi guru untuk belajar tentang menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kami juga mendampingi pemimpin untuk membuat kebijakan-kebijakan untuk adopsi teknologi. Hari ini saya dapat amanat untuk cerita tentang resilience, tangguh dan teknologi. Saya akan coba share yang kami praktikkan selama ini. Ada beberapa kerangka yang saya ingin ceritakan kepada Bapak dan Ibu dengan harapan ini bisa digunakan selama praktik ke depan, baik dalam konteks kita sedang menghadapi PJJ ataupun nanti setelah PJJ kita akan tetap menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Ada 2 pesan kunci yang saya harapkan saya bisa sampaikan pada hari ini dan mudah-mudahan ini bisa terpakai oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama, saya akan cerita tentang satu kerangka namanya kerangka SEMAR. Harapan kami menceritakan ini kepada Bapak dan Ibu agar Bapak dan Ibu dapat sebuah kerangka yang nanti bisa dijadikan sebagai tulis untuk adaptasi dalam menggunakan teknologi. Nanti mudah-mudahan di akhir saya akan coba perlihatkan sebuah matriks pengembangan SEMAR sehingga Bapak dan Ibu bisa dapat gambaran selama beberapa bulan ke depan tulisnya buat Bapak dan Ibu itu apa. Yang kedua saya ingin share nanti tentang resiliensi. Harapan saya menceritakan tentang resiliensi adalah supaya kami dapat memberikan gambaran yang bisa jadi senjata atau bisa jadi tenaga untuk motivasi Bapak dan Ibu, dukungan moral. Untuk ini nanti kami akan sharing sebuah grafik yang menggambarkan lazimnya ketika seseorang itu sedang mempelajari atau beradaptasi dengan teknologi, itu kira-kira perjalanannya akan seperti apa. Saya akan mulai dengan topik resiliensi. Saya akan ambil sebuah penjelasan tentang resiliensi. Di ilmu psikologi, resiliensi ini banyak dikenal dengan kemampuan seseorang untuk bangkit kembali ketika mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Sinonimnya ada resiliensi, ada tangguh. Kata yang lazim digunakan di kajian ilmu psikologi adalah daya lenting atau membal. Saya akan lanjut. Di ilmu psikologi Bapak dan Ibu, kata pertama yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah istilah itu punya peranan yang sangat penting. Resiliensi di sini didefinisikannya sebagai kemampuan. Kalau di kajian ilmu psikologi, kata kemampuan itu punya arti yang khusus. Ketika satu konstruk psikologi atau sebuah konsep psikologi, sebuah konsep tingkah laku dikenalkan sebagai kemampuan, itu artinya tingkah laku tersebut bisa dilatih. Itu bukan bawaan yang pure genetika. Karena bisa dilatih, artinya kalau dipraktikkan terus-menerus, seseorang bisa jadi terampil. Jadi performance-nya bisa baik tanpa perlu banyak tenaga. Dan kalau keterampilan ini terus dipraktikkan lagi, ini akan menjadi semacam refleks. Artinya secara intuitif yang akan muncul dalam situasi yang diperlukan, si resiliensi ini akan bisa ditunjukkan oleh orang tersebut. Nah, ini adalah kata kunci yang sangat penting. Mudah-mudahan kami bisa sharing dengan Bapak dan Ibu. Ini makanya jadi sangat penting untuk membicarakan resiliensi dalam adaptasi teknologi dengan konteks Bapak dan Ibu perlu waktu beberapa bulan ke depan untuk mempraktikkan ini. Karena kita bicara tentang adaptasi teknologi, kita bicara tentang perjalanan. Kalau kita akan bicara tentang learning journey, perjalanan Bapak dan Ibu. Di sini perjalanan Bapak dan Ibu membutuhkan sebuah peta. Kalau dalam konteks kita bepergian, peta ini menggambarkan lokasi saya mulai, kemudian lokasi saya sampai. Learning journey dalam adaptasi teknologi itu konteksnya adalah tingkat kemahiran. Jadi kita mulai dari titik kemahiran yang mana,
kemudian kita akan sampai ke titik kemahiran yang mana, ke tingkat kemahiran yang mana. Nah, inilah yang saya akan perkenalkan bersama teman-teman yang namanya kerangka SAMR. Oke, kerangka SAMR adalah sebuah kerangka yang memperkenalkan tingkat kematangan seorang guru memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Di sini kata kuncinya adalah kematangan. Tingkat kematangan ini jadinya mulainya dari yang pemula, kemudian beranjak naik ke tingkat yang paling mahir. Tingkat kematangan ini di dalam kerangka SAMR dibentang menjadi empat tingkat. Tingkat yang pertama namanya substitusi. Tingkat yang kedua namanya augmentasi. Tingkat yang ketiga namanya modifikasi. Nanti tingkat keempat yang terakhir namanya redefinisi. Jadi kerangka SAMR ini sebetulnya istilah kata SAMR-nya merujuk kepada tingkatan kematangan ini. Saya akan lanjut. Cara yang paling mudah untuk memahami tingkat-tingkat kematangan SAMR adalah dengan menggunakan pertanyaan ini sebagai refleksi, Bapak dan Ibu. Pertanyaannya adalah, bagaimana saya menggunakan teknologi baru dalam kegiatan pembelajaran saya? Kita coba akan bahas satu persatu ya Bapak dan Ibu. Tingkat pertama namanya substitusi. Untuk mengenali tingkat SAMR, Bapak dan Ibu akan terbantu dengan dengan refleksi terhadap dua komponen. Komponen yang pertama adalah kegiatan belajar. Komponen yang kedua adalah sasaran belajar. Kalau tingkat substitusi, itu berarti gambarannya adalah saya menggunakan teknologi baru untuk kegiatan yang masih sama dengan sebelum saya pakai teknologi baru ini. Artinya kalau kegiatan saya sama, berarti sasaran belajarnya juga masih sama dengan kegiatan yang lain, dengan kegiatan sebelumnya, maksud saya. Nah, ini disebut sebagai substitusi. Tingkat yang berikutnya namanya augmentasi. Dilihat dari kegiatan belajarnya, sebuah pembelajaran, sebuah kegiatan belajar yang dipraktikkan oleh guru di kelasnya, untuk diaugmentasi itu sudah mulai berubah sasaran belajarnya, tapi masih sama. Nah, perubahannya seperti apa? Perubahannya biasanya terjadi karena gurunya sudah lebih kenal dengan teknologi yang dia gunakan. Mungkin karena sudah seminggu atau bahkan sebulan menggunakan hardware tersebut. Dan ketika selama sebulan itu dia sudah mulai kenal dengan fitur-fitur di aplikasi tersebut. Bahkan mungkin pengenalan fitur-fiturnya sudah sangat mendekati lengkap, sehingga guru jadi punya insight bahwa kayaknya kita bisa melakukan ini deh, kayaknya yang ini bisa dilakukan, bisa ditambahkan deh, kayaknya kita bisa melakukan kegiatan ini. Jadi karena gurunya kenalan dengan banyak fitur baru, jadi ada kegiatan-kegiatan baru yang ditambahkan di dalam kegiatan yang lama. Sasaran belajarnya tetap masih sama. Tingkat yang berikutnya namanya modifikasi. Kalau dilihat dari kegiatan belajarnya, naik dari augmentasi, guru-guru yang mempraktikkan di tingkat modifikasi, kegiatan pembelajarannya sudah berubah signifikan, Bapak dan Ibu. Jadi sudah ada kegiatan-kegiatan yang baru, bukan cuma pengayaan dari kegiatan yang sebelumnya. Sasaran belajarnya juga sudah mulai berubah karena guru jadi dapat insight. Wah, kalau misalnya ada fitur A, B, C, D, E dan ada aplikasi untuk A, B, C, D, E, berarti jangan-jangan pencapaian murid kita bisa lebih tinggi, bisa lebih baik, bisa lebih berkualitas, bisa lebih akurat. Nah, ini adalah yang disebut penggunaan teknologinya sudah sampai pada tingkat modifikasi. Di sini yang perlu dicatat, untuk di tahap modifikasi sangat kecil kemungkinan guru bisa
berdiri sendiri. Biasanya di sekolah yang implementasi penggunaan teknologinya sudah dimodifikasi, sudah sampai tingkat modifikasi, guru-gurunya itu sudah sebagai tim sama-sama di tingkat modifikasi. Jadi sangat jarang ada satu sekolah yang hanya satu guru sudah mencapai modifikasi, sementara yang lainnya masih substitusi. Ini karena untuk mencapai modifikasi perlu kematangan kelompok. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tingkat yang terakhir namanya redefinisi. Kalau dilihat dari kegiatan belajarnya, kegiatan belajar di redefinisi itu sudah berubah nyaris total. Ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tadinya tidak ada, sekarang jadi ada. Ini makanya disebut sebagai perubahan yang sifatnya mendekati transformasional. Bukan saja kegiatannya banyak yang berubah, bahkan total nyaris berubah, sasaran belajarnya juga sangat berubah. Lagi-lagi ini karena para guru jadi dapat insight bahwa wah, kalau aplikasinya bisa seperti ini, teknologinya bisa seperti ini, berarti penggunaan teknologinya bisa membuat murid-murid kita punya kompetensi A, B, C, D, E. Jadi sasaran belajarnya bisa berubah. Lagi-lagi sangat jarang sekolah yang gurunya cuma satu orang yang mencapai redefinisi. Biasanya kalau satu guru di sekolah itu sudah mencapai redefinisi, di sekolah itu ada beberapa orang guru yang sudah sampai di sini. Kenapa? Karena untuk mencapai redefinisi dan tadi juga modifikasi, butuh sekali dukungan kebijakan dari pimpinan sekolah. Salah satu yang akan terlihat cukup ekstrim adalah dari visi misi pendidikan si sekolahnya. Biasanya berubah tuh, biasanya ada sesuatu yang menjadi lebih intensif, penggunaan teknologi itu sangat dikaitkan dengan profil lulusannya. Kita coba lihat secara keseluruhan. Jadi peningkatan tingkat kematangan Bapak dan Ibu di kerangka SMR itu ditandainya oleh skenario KBM guru itu semakin kaya. Kalau dilihat dari sasaran pencapaiannya, kalau kita merujuk kepada RPT, mungkin kalau yang biasanya yang dicapai itu adalah C1 dan C2, skenario KBM yang semakin ke modifikasi dan redefinisi itu mencapai tingkat-tingkat seperti C5, analisis, kreasi. Jadi jangan kecil hati karena kematangan adaptasi teknologi berdasarkan kerangka SMR itu tidak ditandai dengan teknologi yang makin canggih. Seberapapun canggihnya teknologi yang diadopsi oleh sebuah sekolah, oleh satu orang guru, itu tidak akan otomatis membuat Bapak dan Ibu ada di tingkat M dan A. Yang membuat Bapak dan Ibu ke tingkat yang berikutnya adalah kalau skenario KBM-nya semakin kaya. Saya akan coba cerita berdasarkan dua ilustrasi penggunaan aplikasi. Misalnya, penggunaan aplikasi video meeting. Salah satu contohnya adalah Google Meet. Bapak dan Ibu menggunakan Google Meet atau tidak, itu tidak menentukan Bapak dan Ibu sudah di tingkat S, A, M, ataupun A. Tapi menggunakan aplikasi video meetingnya seperti apa, itu yang menentukan Bapak dan Ibu di tingkat yang mana. Kalau video meetingnya, aplikasi Google Meet-nya digunakan untuk metode mengajar ceramah di kelas, berarti kegiatannya masih sama dengan sebelum menggunakan Google Meet. Ini yang lazim terjadi selama pandemi. Metode ceramah digunakan dominan untuk aplikasi Google Meet. Ini adalah tingkat substitusi. Sebagai catatan, ini yang menjadi salah satu perhatian kami mengapa pengalaman belajar selama PJJ jadi tidak cukup menyenangkan, meletihkan sekali buat murid dan buat guru karena metode ceramah digunakan
ramah digunakan di video meeting, konsekuensi yang sangat lazim terjadi adalah letih. Nah, Bapak dan Ibu bisa menggunakan Google Meet untuk kegiatan yang lebih kaya dari sudut pandang skenario KBM. Bapak dan Ibu bisa saja menggunakan Google Meet untuk sarana Bapak dan Ibu memberikan umpan balik yang intensif terhadap murid. Ini mungkin bisa terjadi karena Bapak dan Ibu sudah memberikan materi ajar kepada murid sebelum sesi Google Meet-nya. Di sini disebut augmentasi karena Bapak dan Ibu sudah mulai mengkombinasikan beberapa fitur, bahkan mungkin beberapa aplikasi. Karena Bapak dan Ibu misalnya sudah memberikan materi-materi ajar berupa video, bisa saja misalnya Bapak dan Ibu sudah bisa membuat materi ajar dalam bentuk video. Kebetulan di episode ketiga Bapak dan Ibu akan diajarkan bagaimana membuat video yang kreatif. Video tersebut bisa diberikan sebelum sesi Google Meet-nya, sehingga ketika sesi plenonya, sesi Google Meet-nya, murid sudah siap untuk diajak tanya jawab. Di situ mereka mendemonstrasikan keterampilan atau pemahaman mereka, dan Bapak dan Ibu bisa fokus memberikan umpan balik. Dan kalau penggunaan fiturnya cukup elaboratif, Bapak dan Ibu cukup kenal dengan fitur-fitur yang mendetail tentang Google Meet, maka umpan baliknya bahkan bisa secara intensif diberikan individu. Tingkat yang berikutnya adalah menggunakan video meeting untuk tingkat modifikasi. Untuk tingkat modifikasi, bisa jadi salah satu skenario KBM-nya Bapak dan Ibu memfasilitasi diskusi kelompok murid. Di sini artinya murid sudah mandiri dalam berdiskusi. Bapak dan Ibu memberikan sebuah arahan, ada goal yang ditetapkan bahwa nanti ketika selesai diskusi, kamu harus membuat keputusan dan atau kesimpulan tentang A, B, C, D, E. Kemudian mereka melakukan analisis kasus, mereka melakukan penilaian, mereka membaca berbagai macam literatur, kemudian mengeluarkan sebuah gagasan. Nah, video meeting itu juga tetap bisa digunakan untuk pembelajaran yang tingkatnya itu adalah redefinition Bapak dan Ibu. Jadi Google Meet itu tidak hanya bisa digunakan untuk tingkat-tingkat kematangan yang S ataupun A, tapi bisa M maupun R. Seperti apa? Sebelum ke sana, saya ingin ngajak Bapak dan Ibu untuk menghayati dulu bahwa setiap aplikasi atau setiap software yang kita bisa gunakan untuk dalam proses pembelajaran itu sebetulnya adalah barang yang sangat mewah. Setiap aplikasi ini punya potensi untuk digunakan dalam pembelajarannya yang levelnya adalah redefinition. Contohnya kalau di redefinition untuk pemanfaatan video meeting, kita bisa menggunakan video meeting untuk mengajak murid-murid kita membuat acara online, misalnya webinar. Dan ini sangat bisa diterapkan walaupun kita bicara tentang murid-murid SD. Misalnya topik-topik pelajaran mereka, mata pelajaran mereka apapun itu, entah itu matematika, entah itu biologi, entah itu sains, entah itu sejarah, kita ajak mereka untuk bikin webinar online. Pesertanya siapa? Pesertanya adalah orang tua mereka. Bayangkan kalau misalnya kita mengadakan semacam science fair, topiknya misalnya bulan ini adalah sejarah, bulan depan misalnya adalah biologi, bulan depannya sudah berganti lagi. Ini adalah salah satu karakteristiknya penggunaan teknologi untuk tingkat redefinition. Salah satu cara untuk menjelaskan redefinition dalam proses pembelajaran adalah kalau tidak ada teknologi ini, kegiatan belajar seperti ini tidak mungkin dilakukan. Dalam hal ini kita lihatnya kalau tidak ada webinar, tidak ada video meeting, tidak ada aplikasi seperti Google Meet, mungkin kita akan sulit untuk mengadakan science fair setiap bulan. Dengan adanya ini kita bisa mengelola
semua murid-murid kita. Redefinition di dalam penggunaan video meeting seperti ini adalah yang sangat kami rekomendasikan, terutama semakin tinggi jenjang pendidikan murid-murid kita. Misalnya, kalau untuk mahasiswa, bahkan kami merekomendasikan webinarnya, webinar online-nya itu diadakan dalam rangka kontribusi kepada masyarakat. Karena mahasiswa mempelajari topik-topik atau teori-teori yang levelnya sudah untuk bisa dipraktikkan di masyarakat, maka apapun yang mereka pelajari dari semester 1 itu sudah punya nilai kontribusi, sudah punya nilai implementasi aplikasi ke masyarakat. Dan kalau misalnya penggunaan video meeting seperti ini didorong kepada mahasiswa-mahasiswa kita, itu kegiatan pembelajarannya akan kaya sekali, karena untuk mereka bisa menyelenggarakan webinarnya, mereka mesti belajar tentang promosi, mereka mesti belajar tentang mencari audiens, mereka mesti mencari strategi komunikasi. Dan inilah adalah yang kita sebut sebagai pembelajaran yang teknologi digunakan untuk sampai kegiatan yang sasaran belajarannya bahkan berubah. Saya akan coba bahas lagi untuk satu jenis aplikasi yang lain. Tujuan saya memperkenalkan aplikasi yang kedua ini adalah untuk memantapkan penghayatan Bapak dan Ibu bahwa aplikasi apapun yang dikenalkan kepada kita untuk digunakan di kelas itu sangat memungkinkan, sangat berpotensi untuk dipraktikkan pada tingkat kematangan yang paling tinggi seperti redefinition. Di sini jenis aplikasi yang saya ingin perkenalkan adalah Thinking Board. Aplikasi yang kita akan jadikan case studies adalah Google Jamboard. Beberapa dari Bapak dan Ibu mungkin ada yang sudah pernah menggunakan Google Jamboard. Google Jamboard ini adalah aplikasi untuk brainstorming. Kita diberikan sebuah papan digital yang kita bisa lihat di layar, kemudian kita bisa membubuhkan berbagai macam ide kita. Kita bisa menaruh sticky note, kita bisa menulis-nulis, kita bisa mengetik, kita bisa coret-coret seperti papan tulis, tapi jauh lebih interaktif. Kelebihan dari Thinking Board seperti Google Jamboard ini adalah kita bisa kolaborasi, artinya berpuluh-puluh orang yang sedang mengakses lewat device yang berbeda, di lokasi yang berbeda, selama terkoneksi di internet, mereka bisa kolaborasi. Saya akan coba cerita tentang penggunaan Thinking Board di level substitusi. Secara pertama kali Bapak dan Ibu melihat Google Jamboard, mungkin yang akan terpikir adalah kemiripannya dengan papan tulis. Jadi godaan terbesar Bapak dan Ibu menggunakan Google Jamboard adalah untuk sesi tanya jawab. Sehingga saya dulu cukup lazim guru-guru memberikan pertanyaan-pertanyaan di papan tulis, kemudian murid-murid diminta untuk maju ke depan dan kemudian menuliskan jawabannya di papan tulis. Ini biasanya dulu saya alami untuk mata pelajaran seperti matematika, fisika, kimia, mata pelajaran yang melibatkan penghitungan-penghitungan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalau Bapak dan Ibu menggunakan skenario ini di kelas, menggunakan Jamboard untuk sesi tanya jawab, seperti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan matematika, fisika, kimia seperti yang tadi saya ceritakan, ini adalah penggunaan yang kita sebut tingkat kematangannya substitusi. Nah, kegiatan ini bisa terjadi tanpa teknologi ini. Kita merujuk kepada kegiatan ini pernah kita lakukan sebelum saya menggunakan Google Jamboard. Kuis penilaian tengah. Apakah itu resiliensi? Kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi dalam pelajaran, kemampuan seseorang untuk meneruskan kegiatan e-learning, kemampuan seseorang untuk mengelola stres e-learning, kemampuan seseorang untuk bangkit dari desakan atau kegagalan. Jawabnya adalah kemampuan seseorang untuk bangkit dari desakan kemunduran. Apakah hubungan SAMR dengan resiliensi?
Mengetahui SMR memberikan gambaran kita harus berapa resilient. Resiliensi adalah tingkat kematangan adopsi teknologi. Resiliensi adalah R pada akronim SMR. SMR adalah ukuran tingkat resiliensi. SMR adalah ukuran tingkat resiliensi. Apa itu SMR? Risiko-risiko akses teknologi oleh murid, langkah-langkah penggunaan teknologi dalam pembelajaran, tingkat kematangan seorang guru memahami teknologi untuk pembelajaran, jenis-jenis aplikasi untuk digunakan dalam pelajaran. Jadi adalah langkah-langkah penggunaan teknologi dalam pembelajaran. SMR adalah singkatan dari Substitution, Anticipation, Modification, Redefinition. Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition. Substitution, Automation, Modification, Redefinition. Substitution, Access, Modification, Redefinition. Jawabnya adalah Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition. Pernyataan yang benar tentang adopsi teknologi adalah saya harus menguasai banyak aplikasi, saya harus menguasai semua aplikasi baru, saya harus mengkomunikasikan beberapa aplikasi, saya harus fokus pada tingkat berpikir dalam pembelajaran murid. Jawabnya adalah saya harus berpikir pada tingkat pembelajaran murid. Dengan cara apa saya dapat resilient dalam mengembangkan kompetensi early learning saya? Berikan waktu untuk belajar, tidak perlu terburu-buru. Usahakan bisa belajar bersama orang lain untuk saling bertukar keterampilan dan dukungan semangat. Buat kelompok kecil, bergabung dengan komunitas, dan lain-lain. Tidak perlu tergoda dengan kecemasan bahwa harus sering belajar aplikasi baru. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah semua jawaban benar. Apakah karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap tingkat substitution? Kegiatan belajar setelah adopsi baru masih sama-sama. Kegiatan belajar sama antara sebelum dan sudah adopsi teknologi baru. Jawabannya adalah kegiatan belajar sama antara sebelum dan sudah adopsi teknologi baru. 71,43%. Materi belajar mandiri. Penilaian akhir. Apa karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap redefinition? Kegiatan belajar setelah adopsi teknologi baru sama-sama. Setelah adopsi teknologi baru, kegiatan belajar sangat berbeda dan tidak bisa dilakukan tanpa teknologi yang baru diadopsi. Jawabnya adalah setelah adopsi teknologi baru, kegiatan belajar sangat berbeda dan tidak bisa diselenggarakan tanpa teknologi yang baru diadopsi. Apakah karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap modification? Sama-sama. Kegiatan belajar setelah adopsi teknologi baru masih sama-sama dengan ada peningkatan sedikit karena memanfaatkan fitur kemampuan teknologi yang baru diadopsi. Apakah penggunaan teknologi dianggap augmentasi? Ada banyak kegiatan belajar yang berubah setelah adopsi teknologi baru. Saya menggunakan aplikasi video meeting untuk diskusi mandiri dan tanya jawab dengan murid. Pemanfaatan teknologi ini mencerminkan tingkat augmentation. Saya menggunakan aplikasi video meeting untuk metode ceramah. Pemanfaatan teknologi dengan cara mencerminkan tingkat substitution. Saya menggunakan aplikasi video meeting untuk murid saya bisa bertemu dengan para pakar dan para murid saya ke luar kelas melalui file trip virtual. Pemanfaatan teknologi dengan cara mencerminkan modification. Saya menggunakan aplikasi video meeting untuk murid saya mengadakan festival, webinar, proyek, pameran, dan atau pentas virtual. Pemanfaatan teknologi dengan cara ini mencerminkan tingkat redefinition. Sekian pembelajaran pertemuan pertama asinkronus resilient tangguh dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.